Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami di kelompok 4 ingin membahas tugas 3 mengenai implementasi fungsi boolean dengan multiplexer. Sebelumnya saya ingin izin memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Pertama ada Wandi Chandra-Wijaya dengan NIM G 40131054. Dan selanjutnya ada saya Hakim Milia Sazar dengan NIM G 40131077. Untuk pembahasan pertama akan saya serahkan kepada Wandi terlebih dahulu. Oke, jadi pada tugas kali ini kami diminta untuk mengimplementasikan tugas satu dengan menggunakan multiplexer dan menyimulasikannya dengan Logisim. Dan inilah ada langkah-langkah yang akan kami lakukan dalam pekerjaan tugas ini. Yang pertama itu kami lengkapi truth table dari sum of produknya. Kedua, n-1 variabel yang pertama kami pilih sebagai selection inputs dari multiplexer. Yang ketiga, untuk setiap kombinasi variabel selection, kami cari outputnya sebagai fungsi dari variabel terakhir. Dan yang keempat, nilai dari outputnya kami gunakan untuk data input dengan urutan yang sesuai. Nah, untuk langkah yang pertama ini telah kita latih bersama pada tugas yang pertama. Nah, pada tugas satu, kami telah mendekoder biner 4 dit ke dot matriks 3 kali 5, di mana kami mengerjakan pixel keempat, yaitu pada baris kedua kolom pertama, karena kami adalah kelompok 4. Nah, sesuai dengan input atau minterm yang disediakan, kami telah mendapatkan fungsi boolean yang telah diminimisasi sebagai berikut, dengan sum of produknya sebagai berikut, yang berarti eh, pixel keempat tidak menyala pada input atau minterm kedua, ketiga, dan ketujuh. Nah, bagaimana implementasi fungsi dengan multiplexernya? Kalau misalnya kita punya fungsi dengan n variabel, kita bisa implementasikan dengan n-1 selection lines, yang artinya 2 pangkat n-1 pilihan input atau input lines. Nah, di sini kita punya fungsi dengan 4 variabel, yaitu ada A, B, C, dan D, itu dengan total 4 variabel, yang artinya kita bisa pakai multiplexer dengan n-1 selection lines, yaitu atau 3 selection lines, dan 2 pangkat n-1 input lines, atau 2 pangkat 3, yaitu 8 input lines. Nah, di langkah kedua ini, 3 variabel pertama kami pilih sebagai selection lines, yang itu ada variabel A sebagai selection lines kedua, variabel B sebagai selection lines ke satu, dan variabel C sebagai selection lines ke 0. Nah, variabel D menentukan bagaimana input lines-nya yang dipilih. Untuk langkah ketiga, di truth table ini kita telah bisa kita lihat pada selection line-nya, kita bagi menjadi dua-dua, yaitu ada variabel ABC-nya ada 000, ada 001, 010, 1100, 110, 111. Nah, setelah kita lihat bagaimana sih fungsinya, fungsi ini terhadap variabel D. Nah, misalnya di bagian pertama ini, itu ketika variabel ABC-nya itu 000, fungsinya itu bernilai satu dan tidak terkait pada variabel D. Selain itu, untuk bagian ini, misalnya pada ketika variabel ABC-nya 001, fungsinya itu 0 dan tidak terkait dengan variabel D. Dan di sini, ketika variabel ABC-nya 011, ketika variabel D bernilai 0, maka fungsinya bernilai satu. Dan ketika variabel D bernilai satu, dia fungsinya bernilai 0. Maka ini nilai fungsinya itu adalah D aksen atau kebalikan dari nilai dari variabel D-nya. Dan untuk bagian selanjutnya, akan bernilai satu semua dan tidak terkait dengan variabel D. Nah, maka input dari multiplexer ini adalah fungsi-fungsi yang telah kita ketahui tadi. Dan nilai ini akan digunakan sebagai data input dengan urutan yang sesuai. Dan mungkin untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Ya, terima kasih Wandi dan menjelaskan. Sebentar ya. Sesuai dengan tadi yang Bos Wandi, kita sudah dapat tour table-nya di sini. Nah, sebenarnya saya sudah bikin link penggunaannya, cuma kita akan coba buat ulang di sini. Sebentar ya. Berarti di sini anggaplah kita memiliki tiga input, yaitu yang pertama ada input D, input 0, dan juga input satu. Di sini kita mulai dulu dengan membuat pin. Pin utama untuk D, pin satu dan juga pin 0. Dan satu pin lagi itu untuk yang berlaku sebagai clock untuk menentukan itu sekarang di I berapa. Untuk yang di clock di sini kita ubah menjadi data bitsnya menjadi 3.
Ya, nah, benar. Dan terakhir kita menggunakan multiplexer di sini, dan multiplexer akan kita ubah juga select bitsnya menjadi 3, dan untuk mengecek outputnya menggunakan button di sini. Ya, untuk yang di sini kita namai kita masing-masing pinnya akan kita rename di sini menjadi J. Selanjutnya di sini menjadi 1 dan di sini menjadi 0. Misalnya, ya. Kurang lebih nanti untuk rangkaiannya akan kita jabarkan di sini, karena untuk menghemat waktu juga saya akan langsung ke yang sudah jadi di sini, sudah saya buat sebelumnya. Di sini kita fungsi ini mau cek nih, apakah turut table yang sudah kita buat ini sesuai dengan rangkaian yang kita rangkai di sini. Nah, pertama kita coba dulu untuk yang rangkaian 0, di mana F-nya sama dengan 1, kita cek. Dan di mana hasilnya 1 menyala di sini, dan itu benar. Selanjutnya kita coba di F2, I1, di mana F sama dengan 0, di sini juga misalnya angka tepat. Selanjutnya kita langsung ke 3 saja. Untuk 3 ini, di sini sesuai tabelnya, di mana jika 1 maka 0, dan juga jika 0 maka 1. Di sini kan 1 sama dengan 0 kan. Nah, kita coba juga untuk 0, maka 1. Selanjutnya kita akan coba saja ke tabel paling terakhir, di mana I7. Kita coba di sini I7. Sebenarnya kita coba di I4 aja ya, yang dekat aja. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini F sama dengan 1 kita cek akan benar, minus 1 juga. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa turut table yang telah kita buat itu sudah berhasil dan benar di rangkaiannya. Nah, mungkin sekian saja yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak.